wabarakatuh. Halo sobat milenial. Apa kabar nih yang lagi pada nonton di rumah atau yang lagi pada kerja sambil nonton atau yang lagi nongkrong sama teman-temannya tapi sambil nonton ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Radin Radisa Muhammad Sakifatullah. Teman-teman saya biasa manggil saya Radi. Asal saya Jakarta dan sedang kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang trilogi risalah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya mohon maaf karena saya bukanlah orang yang ahli dalam bidang agama, dan kalau misal opini saya ada yang salah menurut kalian mohon dikoreksi ya teman-teman, karena pada dasarnya kita semua di sini sama-sama belajar. Ya, langsung saja. Iman, Islam, dan ihsan adalah pokok-pokok ajaran Islam. Trilogi iman, Islam, dan ihsan disebut juga akidah, ibadah, dan akhlak. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan, Islam adalah pelaksanaan atau pembuktian keyakinan, dan ihsan itu adalah etika dalam keyakinan dan pengamalannya. Selanjutnya saya akan mengutip dari hadis Arba'in yang kedua. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali mengenai iman kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Kemudian saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril mengenai perkara ihsan, maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu yang pertama iman. Dalam hadis yang saya sebutkan di atas tadi, Rasulullah SAW mengemukakan rukun iman, yaitu yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para malaikat, selanjutnya kepada kitab-kitab, kepada Rasul, hari kiamat, dan takdir. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan, yakni beramal. Dan orang yang beriman itu disebut mukmin. Kemudian Islam. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Saat seseorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian yang terakhir ialah ihsan. Ihsan atau kebaikan tertinggi adalah seperti disabdakan pada Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi, yakni ihsan hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Menurut istilah, ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kesadaran dan keikhlasan, dan pelakunya disebut muhsin. Jadi kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan
Pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bangun rumah, iman adalah sebagai fondasinya, kemudian Islam itu sebagai tembok dan bangunan lainnya. Sedangkan ihsan itu adalah atapnya. Jadi ketiganya itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang terpenting, apabila seorang Islam tapi dia tidak beriman, maka ia tidak akan mendapat faedah di akhirat walaupun zohirnya dia Islam. Begitu pula sebaliknya, jika seorang yang beriman tapi nggak Islam, maka ia juga tidak akan mendapatkan faedah di akhirat. Terlepas dari hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, ketiganya juga terdapat perbedaan dan ciri-ciri masing-masing. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Kemudian Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Dan yang terakhir, ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam itu sendiri, yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Saya rasa cukup. Demikian pengertian iman, Islam, dan ihsan sebagai trilogi risalah Islam saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.